Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, atau selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, mendukung, atau Anda yang menantikan terus tentang updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya, karena supportan dan dukungan Anda sangat luar biasa banget, yang menjadikan saya terus semangat ya sampai detik ini membuat konten-konten edukasi ataupun motivasi buat Anda semuanya, terutama yang saat ini memang ditekan oleh pinjaman online, diancam, diintimidasi. Semoga saja Solusi Hutang hadir lebih awal buat Anda semuanya. Di samping ada tekanan ataupun caci maki dari debt collector, masih ada Solusi Hutang yang memberikan keseimbangan di balik itu semuanya ya. Minimal saya bisa memberikan sedikit semangat buat Anda. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam konsep hutang ya. Yang penting Solusi Hutang bisalah memberikan sedikit ya, supaya lebih seimbang gitu loh. Ini kan kebanyakan takutnya gitu loh, dan mudah-mudahan setelah masuk ke sini udah bisa seimbang lah. Kalau enggak sebanyak takut dan sebanyak itu juga berani, berarti 50-50 lah ya. Oke. Hari ini yang kita mau bahas itu adalah 2022 stop bayar pinjol. Kenapa? Ya, ini menjadi pertanyaan yang cukup besar. Kenapa? Ya, ada beberapa orang menyampaikan kepada saya di dalam link komentar ya, dan pada akhirnya ini adalah permainan dari dunia online. Sekarang kita robah posisi online menjadi offline. Selama ini yang kita takutin DC datang ke rumah. Sekarang kita membuka peluang untuk DC berkunjung. Ya, ini melawan rasa takut yang ada. Karena kalau ini selamanya kita biarkan, Anda dipupuk dengan rasa takut, ya, Anda diiming-imingkan dengan tekanan, semuanya lah pokoknya ya, bercampur aduk di dalam dunia pinjol itu, ya, ini gak akan selesai. Tapi kalau kita coba, kita tantang dan kita buka peluang untuk rasa takut ini, kayak mana endingnya nanti? Ya, kalau enggak ini perkara ini nggak akan selesai nih. Kalau masih Anda ketakutan, terus nanti mencicil, nanti memperpanjang, masih online juga ya. Dan di posisi ini akan lebih banyak lagi debt collector yang dipekerjakan oleh pinjol untuk mencaci maki Anda ya. Sistem yang sangat buruk dalam dunia pinjol hari ini adalah sistem penagih hutang ya. Sistem penagih hutang itu yang paling buruk banget ya. Di samping dia ada pencurian data, pengambilan data tanpa sepengetahuan debitur, ada juga. Dan di sebagian kecil juga ada juga pinjol yang benar-benar menjalani dari aturan-aturan yang diperintahkan oleh OJK. Tapi yang paling buruk itu adalah pola atau sistem penagihannya. Ya, kan ini yang paling buruk. Ya, ketika kita tidak ada uang, kita langsung mendapat hinaan. Ketika kita tidak ada uang, kita langsung akan ditakuti dengan nuansa hukum. Dan ketika kita nggak ada uang, mereka seakan-akan menteror kita dengan gambar lah, dengan bahasa ini dan bahasa itu. Dan hari ini sistem penagihan yang buruk ini dari pinjol sengaja membiarkan hal ini ya. Kenapa? Karena tidak satupun pengaduan dari si debitur yang ditanggapi oleh OJK, sehingga sistem dari penagihan ini seakan dibiarkan. Karena apa? Karena pertama, pinjol tidak mendapat teguran dari OJK ya. Jadi pinjol beranggapan bahwa sistem penagihan yang seperti ini itu sudah sangat tepat dan sangat baik. Padahal kalau kita analisa, ini sangat buruk banget ya. Penagihan tidak beretika sama sekali ya. Makanya hari ini 2022 kita stop bayar pinjol. Kenapa? Yang kita stop itu adalah permainan online mereka. Kita harus melawan rasa takut kita ya. Kalau enggak, ini makin lama makin parah ini. Kalau Anda tidak mampu melawan rasa takut Anda, makin lama ini makin bisa memperburuk keadaan yang ada ya. Ada juga orang yang menyampaikan kepada saya, Bang, pada akhirnya pinjol akan merangkul DeFi atau Blockchain. Ya, kalau soal itu ya, biarkan aja
kan. Kalau soal DeFi atau decentral lah misalnya gitu, atau blockchain tempat penyimpanan data, itu kalau saya bahas ya, itu ada beberapa orang yang komentar kayak gitu ya. Saya nggak tahu ya apa tujuan dia ya. Kalau untuk dua sistem ini ya, sistem itu ya memang baik, itu kan mengarahnya ke kripto, jadi nggak mungkin saya bahas sementara ya. Bukan saya nggak bisa meningkatkan pembahasan itu, nggak mungkin saya bahas tentang DeFi ini atau blockchain ini sementara orang-orang yang ditanyakannya apakah DC datang ke rumah, apakah saya dipenjara ketika gagal bayar. Kayak mana saya mau bahas tentang sistem-sistem pola-pola dari era digital atau yang biasa kita kenal itu dengan bahasa-bahasa kripto lah ya. Itu nggak mungkin saya bahas ya. Sementara belum saatnya saya mengarahkan subscriber saya untuk ke pembahasan lainnya. Ada saya nemuin kemarin saya juga baca itu komentar, dan sebelumnya juga, bang, pada akhirnya pinjol akan merangkul DeFi itu tulisannya DeFi, artinya desentral. Desentral itu ya boleh kita bilangin di situ adalah pusat semua aplikasi digital yang bermain dengan nuansa-nuansa investasi. Pokoknya ya intinya semuanya alat tukar lah, sama kayak uang, cuman ini lebih dikuasai oleh masing-masing orang. Itu aja. Insya Allah nanti kalau memang sudah bisa ditingkatkan untuk pembahasan ini, akan saya tingkatkan lah nanti ya, kalau sekarang belum bisa. Nah, kalau untuk blockchain ini adalah tempat penyimpanan data, di mana data kita ini akan disimpan secara teratur di situ semuanya. Ya, nanti saya bahas. Yang paling utama hari ini adalah dulu stop dan berhenti bet. Ya, itu yang paling utama. Berhentinya ini bukan berhenti kita membayar, tapi putuslah komunikasi secara online ini, lanjutkan secara offline. Untuk kita bertanya tentang rasa takut yang ada. Terus saja, misalnya Anda perpanjang, Anda cicil, ya. Jadi sama kayak Anda menanam sebuah bibit, ya. Yang bibit ini, entah bibit ini bunga apa, kita nggak tahu lah ya, atau dia menghasilkan apa, kita nggak tahu. Tapi Anda siram setiap hari, Anda pupuk setiap hari, ya tumbuh, ya. Tumbuh, ya sama aja Anda merawat ini. Anda teriak-teriak riba, dosa. Tapi Anda mencicil, Anda membayar, Anda meminjam. Bagaimana Anda teriak hal itu? Tapi kalau Anda teriak hal itu, putus semuanya. Ya, dengan seperti itu Anda tidak memupuk riba yang ada di Indonesia. Kalau memang seperti itu. Tapi di balik layar ini, orang teriak riba dosa. Dia sibuk cari pinjaman. Dia jual motor, jual TV, jual emas, ini bayar, nggak selesai. Ya, nggak selesai. Akhirnya apa, bang? Saya baru sadar, bang. Ternyata selama ini saya sudah bodoh. Memang sudah bodoh dari awal gitu loh. Cuman Anda itu bukan bodoh, tapi dibodoh-bodohin. Ya, kalau bodoh itu beda hal lagi, tapi dibodoh-bodohin. Memang Anda dibodoh-bodohin oleh sistem itu. Ya, sistem itu diberikan akses semudah mungkin. Ya, supaya apa? Supaya mereka tidak mengizinkan lagi otak manusia ini untuk berpikir. Ya, sehingga tinggal ada klik, ya, tanpa ada berpikir panjang. Makanya diberikanlah akses semudah mungkin. Foto KTP, upload ini, upload itu. Pokoknya Anda tidak diizinkan lagi untuk berpikir. Tinggal Anda klik. Kapan sadarnya, bang? Setelah klik itu tidak mencairkan uang. Ya, setelah pinjaman lagi ke berikutnya tidak mencairkan apa-apa. Kesadaran mulai muncul. Dan disitulah orang-orang mulai menyesali diri, menyesali keadaan, ya. Makanya sebelum itu terlambat, sebelum rasa takut ini berlebihan di dalam diri Anda, sebelum memakan korban di 2022 ini, lawan rasa takut Anda dengan menstop membayar secara online. Lanjutkan secara offline. Bang, tatap muka, bang. Iya, benar. Bang, ada orang yang menyampaikan banyak hari ini orang-orang yang mengaku dari DC sebuah aplikasi. Ya, mereka mengaku-ngaku, bang, padahal DC-nya bodong. Oke, minta ID card-nya, minta surat tugasnya. Ya, kan banyak yang disampaikan OJK. Mereka nggak nunjukin surat tugas, suruh pulang. Ya, kenapa? Kita taat aturan. Ya, kita merubah online menjadi offline. Mereka yang datang harus memenuhi syarat yang ada, mempunyai sertifikat dari AFPI. Ya, mempunyai surat kuasa dari perusahaan mereka, membawa surat tagihan. Ya, mempunyai ID card. Harus kayak gitu. Mereka nggak lengkap, suruh pulang. Berdebat.
Caci maki, suruh pulang, lengkapi dulu data Anda kembali lagi ke sini. Kalau nggak lengkap nggak usah ke sini. Kita berjumpa di mana mau berjumpa? Kayak gitu kita melawan rasa takut. Kalau nggak ini sampai kapan? Ya. Sementara Anda selalu mengeluh, "Bang, saya nggak ada uang. Bang, saya nggak ada uang." Saya tahu Anda nggak ada uang. Saya tahu Anda sudah nggak ada pekerjaan. Saya tahu Anda sudah tidak mampu. Yang tidak mampu ini rasa takut Anda yang harus dilawan. Ya, bukan Anda menyatakan kepada saya, "Bang, saya nggak ada uang." Ya memang. Kalau ada uang Anda nggak akan masuk ke sini. Karena nggak ada uang Anda mencari YouTube Solusi Hutang, makanya Anda berjumpa dengan saya di sini. Karena uang Anda nggak ada. Kalau uang Anda ada, Anda nggak akan ketemu dengan saya sebelum uang Anda habis. Itu biasanya yang terjadi. Ya, orang-orang itu sadar kapan, Bang? Setelah kehabisan uang. Tidak ada lagi talangan dana, tidak ada lagi mau minjam di mana, kesadaran mulai muncul. Itu manusiawi kok. Ya. Jadi, inilah yang mau kita atasi untuk kedepannya. Berhentilah. Ya. Kalau mau meminjam, nggak ada orang yang melarang minjam. Cuman Anda meminjam penuh dengan kesadaran yang ada nggak? Kesadaran itu kita akan pertimbangkan soal risiko. Kita akan pertimbangkan soal pembayaran. Kita akan pertimbangkan soal efek-efek yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Ada nggak orang yang sadar ketika mau minjam-minjam? Nggak ada. Orang yang sadar itu setelah terjebak di puluhan pinjol. Di awal minjol mereka nggak akan sadar. Mereka cuma terfokus pada uangnya aja. Ditambah lagi dengan pinjol ini tidak transparan dalam aturan mereka. Mereka hanya menjebak, menjerat, dan menjerat Anda aja. Kan saya bilangin tadi, pinjol mereka membuat aplikasi mereka, akses mereka semudah mungkin. Kenapa seperti itu? Dia tidak mengizinkan otak Anda untuk berpikir soal aplikasi ini. Ya. Yang hanya mereka izinkan adalah otak Anda kayak mana bisa mendapatkan uang di sini. Dan akhirnya apa? Tanpa Anda sadari, izinkan. Anda izinkan akses kontak, izinkan akses log, izinkan akses galeri. Berarti apa? Pinjol berhasil menghilangkan fungsi pikiran manusia. Ya, kalau pikirannya berfungsi ketika mau minjam, dia nggak jadi mengklik. Loh, kok minta izin akses? Loh, kok malah minta izin kontak? Kok malah minta izin galeri? Kalau otak dia berpikir, dia akan tolak itu. Ya, tapi karena nggak berpikir, dia terfokus pada uang. Ya, kalau saya tanya kenapa Anda? Ya, akhirnya alasannya apa? Saya butuh, Bang. Ya, kalau butuh Anda bunuh diri sendiri. Ya, nggak ada. Sama kayak orang lagi bawa motor. Sebodoh-bodohnya manusia, nggak mungkin dia mau tabrakin motor dia kepada teletor jalan lah, atau nabrak orang lah. Pasti sebisa mungkin dia hindari. Ya, atau orangnya sudah kosong banget dan akhirnya dia masuk aja tanpa pikir panjang, dan itulah yang terjadi. Ya, jadi makanya saya bilangin sekarang yang sudah terjadi kita nggak perlu sesali lama-lama. Yang penting jujur dengan keadaan, itu paling pertama. Jujur dengan orang sekitar, itu juga paling utama. Jujur dengan orang sekitar ini tolong diingati, bukan berarti Anda broadcast semua hutang Anda kepada teman-teman Anda yang tidak ada hubungan sama sekali. Jujur sama orang sekitar ini cukup orang terdekat, saudara, suami, istri, udah itu aja. Nggak perlu juga kita sebarin data kita sendiri. Ya, nanti bilang ada yang hubungi saya gini-gini. Itu kita tinggalin di masa lalu ya. Sekarang kita mulai, saya mau bahas ada peningkatan 1, kedua, 2, ketiga. Pokoknya ada peningkatan setiap hari. Saya pengen teman-teman itu benar-benar teredukasi semuanya. Jangan ada yang kayak 2021, 2020. Saya nggak pengen lagi ada orang yang telah masuk ke solusi hutang, habis itu besoknya karena juga nggak menemukan jawaban yang pas malah gantung diri. Kan nggak mungkin ya. Saya berharapnya seperti itu. Tolong kuatkan iman Anda, fokuslah dengan pikiran Anda bahwa apapun yang terjadi kalau Anda galbay pinjol, risiko paling terberatnya adalah blacklist. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang mau bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol bergabung di bawah. Anda juga bisa ke akun TikTok saya @solusihutangmb ya, sama dengan ini, atau ke Instagram saya @medibroni. Nanti kita berdiskusi bareng. Kalau Anda bergabung di dalam channel ini, itu ada juga akses ke dalam grup khusus ya. Grup khusus saya sediakan. Kenapa grup khusus ini saya sediakan? Karena saya hanya menampung orang-orang yang baru telat bayar ya, belum bisa memaksimalkan diri mereka, sehingga serangan pinjol ini kan cukup luar biasa. Sehingganya saya mau bikin
satu grup. Saat ini cuma satu grup aja dulu. Kalau memang nanti banyak, baru saya tambah lagi, ya. Dan itu pun cuma dipegang oleh satu admin aja saat ini. Ya, untuk apa? Untuk konsultasi. Dan saya pun ada di dalam itu. Itu untuk mengatasi orang-orang yang baru telat bayar, karena saya tahu di awal 2022 itu bukannya sedikit, tapi malah makin banyak. Ya, silahkan Anda klik tombol gabung yang ada.